Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ibu lihat wajahnya cerah-cerah semua ya. Tadi dari musola. Ya, sudah mengikuti imtak tadi ya. Nah, baik, sebelum mulai belajar Ibu mau cek dulu kehadirannya ya. Aldiansyah, Alia, Bayi Umi, ya. Semuanya hadir hari ini ya? Ya. Memang kelas 11-5 itu sering. Ya. Ibu beberapa kali ngajar di 11-5 ini sering sekali hadir semua ya. Hadir semua, itu tandanya semuanya semangat untuk belajar ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengaruh dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Tapi sebelumnya kalian juga sudah belajar ya tentang letak astronomis itu yang mana, ya, letak geografis itu yang mana, letak geologis juga sudah dipelajari. Hari ini kalian akan belajar tentang apa tadi yang Ibu sebutkan? Pengaruh letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia terhadap apa? Sosial, ekonomi, dan budaya. Baik, sebelumnya ya kalian, Ibu punya pertanyaan dulu ya. Ibu punya pertanyaan tentang kaitannya dengan materi kita hari ini ya. Jadi ini pertanyaan Ibu berkaitan tentang materi kita hari ini. Mengapa Indonesia sering disebut Zamrud Khatulistiwa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya. Coba Sargio. Secara astronomis Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Terima kasih. Oh iya, beri plus dulu. Jadi Sargio menjawab secara astronomis Indonesia terletak atau dilewati oleh garis khatulistiwa. Ada yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan? Alia. Jadi Indonesia sering disebut dengan garis khatulistiwa itu karena letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa dan punya sumber daya alam yang melimpah. Iya, dilengkapi jawaban dari Sargio tadi ya, dengan sumber daya yang melimpah. Jadi, kenapa Indonesia disebut Zamrud Khatulistiwa? Karena dilalui garis khatulistiwa, kaya dengan sumber daya alam ya. Yang lain juga boleh menjawab ya. Ibu sudah kirim linknya di grup kelas ya. Silakan dibuka. Udah Ibu kirim linknya. Coba kalian bisa menjawab di situ 5 kata saja boleh. Silakan. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Silakan. Ada yang sudah menjawab? Ya, baru 2 yang menjawab. Yang lainnya, ayo cepat.
Sudah? Boleh. Ya, sudah banyak jawabannya ya, karena sumber daya alam yang melimpah, karena memiliki 2 musim, memiliki hutan yang luas, karena keindahan alamnya, sumber daya alam melimpah, memiliki hutan yang luas, tanah yang subur, memiliki banyak pulau, karena keindahan sumber daya alam yang melimpah. Ya, baik. Semuanya kalian yang sudah kalian jawab itu semuanya betul ya. Semuanya benar bahwa Indonesia ya, bahwa Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam, berada di wilayah Khatulistiwa, kemudian hutannya luas. Semua yang kalian jawab di sini sudah betul ya. Baik, sekarang lebih luas lagi, kalian akan mencari tahu lebih banyak lagi ya. Kenapa Indonesia itu disebut dengan Zamrud Khatulistiwa? Apa sih yang menyebabkan seperti itu? Nah, kemarin kalian sudah belajar itu tentang letak astronomis Indonesia, letak geografis yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua, kemudian letak geologis ya yang berada di lempeng-lempeng Khatulistiwa, yang berada di lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Nah, dari ketiga materi ini, kalian hari ini Ibu akan berikan kesempatan untuk bekerja secara kelompok ya. Kalian akan mengeksplorasi ya, mengeksplorasi sendiri apa sih pengaruh dari letak astronomis Indonesia, letak geologis, letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya bagi Indonesia ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok, langsung ini kelompoknya yang kemarin ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 1 membahas tentang, Ibu bagikan ya, membahas tentang pengaruh dari letak astronomis. Yang kelompok 2 pengaruh dari letak geografis. Kelompok 3 pengaruh letak geologis. Kelompok 4 pengaruh letak astronomis. Kelompok 5 pengaruh letak geografis dan kelompok 6 pengaruh letak geologis ya. Baik, sekarang kalian boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Dibalik saja kursinya. Kamu tinggal pindah aja ke sini. Yang laki 2. Ya, baik. Nah, boleh ke sana. Kamu ke sana. Ngumpulnya di sana. Sudah? Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, ini Ibu bagikan LKPD-nya, nanti dibaca bersama apa langkah yang harus dilakukan ya. Ini untuk kerja kelompoknya ya, nanti akan dipresentasikan. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Waktu ya, udah menjadi ya. Ya, ini juga tinggal sebentar ya. Baik, sudah selesai semua ya? Ya, kalau sudah selesai, sekarang masing-masing kelompok menempelkan hasil kerja kelompoknya di
Ini di dinding ya, di dinding. Ini Ibu siapkan anunya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6 di sini ya. Ya, silakan. Ini kelompok aduh. Nanti ya pas mereka nempel, Pak Zi. Empat di ujung-ujungnya ya. Ntar giliran ya. Berapa, Dok? Belum? Ada satu. Jaga. Sudah? Baik, semuanya sudah selesai menempelkan ya. Masing-masing sudah membagi tugas untuk menjadi presenter dan menjadi pengunjung ya. Baik, setiap presenter akan memberi penjelasan kepada pengunjungnya yang akan datang dari kelompok lain. Kemudian pengunjung juga boleh bertanya kalau ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan ya. Siap? Baik, kita mulai dari kunjungan pertama, dimulai. Silakan. Waktu kunjungan pertama habis, kunjungan kedua, silakan pindah. Strategis untuk perdagangan antar negara. Indonesia berada di garis yang dunia, yaitu antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik, sehingga membutuhkan interaksi ekonomi,
perdagangan, dan transportasi. Yang kedua ada keanekaragaman budaya. Kota dengan bangsa lain melahirkan akulturasi budaya, bahasa, kuliner, hingga agama. Yang ketiga, kaya sumber daya alam. Letak di daerah tropis membuat Indonesia subur, cocok untuk pertanian, perkebunan, dan hutan tropis. Diambil oleh cincin api Pasifik, yaitu banyak gunung berapi yang merupakan tanah subur. Keempat, Kunjungan kedua sudah selesai. Kunjungan yang ketiga, silakan. Cocok untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Kedua itu curah hujan yang tinggi dan menjamin ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Tidak itu musim yang jelas yaitu musim hujan dan kemarau. Cocok untuk menentukan perencanaan dan pertanian dan ekonomi. keanekaragaman hayati. Posisi di antara agama dan Kunjungan keempat selesai. Kunjungan kelima, silakan. Jadi di sini saya bakalan menjelaskan pengaruh positif letak astronomis Indonesia. Di sini ada beberapa pengaruhnya teman-teman. Yang pertama ada iklim tropis. Indonesia mencapai sinar matahari sepanjang tahun. Jadi suhunya relatif hangat dan stabil. Yang kedua ada tanah subur. Dengan iklim tropis banyak hujan turun sehingga cocok untuk pertanian, perkebunan, dan hutan. Jadi yang kedua itu ada pengaruh negatif yang bakalan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Tumsolki. Baiklah teman-teman, di sini ada pengaruh negatif dari letak astronomis Indonesia. Yang pertama yaitu bencana alam yang sering terjadi. Karena berada di Kunjungan kelima selesai. Dilanjutkan kunjungan keenam. Aku berkali dari lagi menjadikan tanah sangat subur. Kalau untuk pertanian, bekerja pagi di bawah. Nah, yang kedua itu banyak sumber daya alam. Karena mineral prioritas Ya, baik. Tadi kalian sudah berkunjung ke kelompok teman-temannya ya, yang menyajikan materi yang berbeda-beda dari hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Gimana tadi rasanya? Seru ya. Baik, sekarang kita lanjutkan diskusi kita sekarang tentang apa yang sudah kalian dapatkan tadi dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Tentu tadi mendapatkan banyak hal tadi ya, belajar dari teman-temannya. Tadi kalian sudah belajar tentang pengaruh, baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif dari letak astronomis, geografis, dan geologis. Nah, dari yang sudah kalian dapatkan tadi pengetahuan dari teman-temannya, ada enggak yang bisa memberikan gambaran dari letak astronomis, geografis, kemudian geologis itu pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari kita? Itu. Ya, Dina saja, yang lain? Ya, baik Dina yang paling duluan ya, yang angkat tangan ya Dina. Nah teman-teman yang saya bisa dapatkan dari presentasi-presentasi tadi di sini ternyata walaupun kita rawan dengan bencana alam, daerah kita itu tetap subur hingga pertanian dan perkebunan di Lombok bisa berkembang dengan baik dikarenakan tanah yang subur teman-teman. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nah. Yes, hebat. Ini coba Teguh aja ya. Coba ayo Teguh. Suaranya Teguh.
Karena Indonesia berada di letak astronomis, jadi Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Oleh sebab itu, Indonesia memanfaatkan matahari tersebut sebagai tenaga listrik, yaitu menggunakan panel surya. Ada enggak contohnya di daerah kita yang ada di Lombok? Ada, Bu. Yang pernah kamu lihat? Ada Bu, di sepanjang jalan. Bypass. Sepanjang jalan di bypass. Yang lain juga sudah pernah lihat kan? Iya. Iya. Ya, terima kasih Teguh sudah menjawab dengan. Ada lagi yang mau? Ya, Warda. Ayo Warda. Ternyata Lombok itu berada di jalur alki sehingga banyak turis yang datang dan banyak perdagangan dan banyak berdampak positif di sektor perekonomian. Iya, beri aplaus untuk temannya. Berdampak positif di sektor perekonomian karena masyarakatnya banyak yang apa? Berjualan ya. Karena turisnya datang, ada juga yang menginap di hotel. Ya, menghasilkan uang ya, menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Baik, hari ini kalian sudah belajar tentang pengaruh dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis terhadap apa? Kehidupan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum kita akhiri ya, Ibu pengen lihat dulu sampai sejauh mana hasil belajar kalian ya. Boleh nanti Ibu akan minta kalian untuk mengisi di Mentimeter nanti ya, untuk mengisi apa hal-hal yang sudah kalian pelajari, tapi dengan pertanyaan yang sudah Ibu siapkan ya. Baik, kalian bisa menuliskan ya apa hal-hal yang baru yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini ya. Kemudian nanti selanjutnya juga ada lagi pertanyaan yang berikutnya. Silakan diisi dulu yang ini ya. Ada yang sulit, ada yang kesulitan. 5 kata saja ya. Lima kata ya. Mengetahui adanya PLTS di jalan, PLTS, matahari, listrik, jalur alki. Ya, baik. Kalian sudah menjawab yang pengetahuan baru yang kalian dapatkan. Ternyata di sini banyak yang menjawab bagaimana pemanfaatan dari adanya penyinaran matahari sepanjang tahun dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya. Ada juga yang menyebutkan ternyata kita jalur alki Pulau Lombok dilalui oleh dilalui oleh jalur alki sehingga banyak turis-turis yang bisa atau wisatawan yang datang ke Pulau Lombok ya.
tentu ini memberikan dampak yang positif ya bagi perekonomian dari masyarakat. Baik, selanjutnya sekarang ya. Selanjutnya, apa pendapatmu tentang pembelajaran kita hari ini? Iya, ternyata semuanya memberikan respon bahwa pembelajaran kita hari ini sangat seru dan menyenangkan. Ya, beri plus untuk semua. Baik, pembelajaran hari ini kita sudah mau berakhir ya. Beberapa saat lagi bel akan berbunyi. Satu hal Ibu juga ingin menyampaikan bahwa Ibu menemani kalian belajar di kelas hari ini sangat menyenangkan ya. Ibu melihat kalian semuanya aktif, semuanya semangat untuk belajar, dan kalau ada pertanyaan semuanya ingin menjawab. Itu hal yang luar biasa ya. Baik, tadi dari pengalaman atau dari materi dan pengalaman belajar kalian hari ini ya, kita akan lanjutkan minggu depan untuk belajar tentang sumber daya alam. Ada enggak kaitannya tadi? Iya, berkaitan dengan letak. Iya, letak astronomis, letak geologis ya, geografis dan geologis. Semuanya berhubungan dengan ada ketersediaan sumber daya alam di Indonesia ya. Baik, sampai ketemu minggu depan ya di pelajaran geografi berikutnya. Semangat dan selalu bahagia. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.